Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Keluarga Budi. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis kereta cepat yang ada di Indonesia, Asia, bahkan di dunia. Ada apa saja? Nanti kita akan sampaikan kepada kalian. Kalau yang saya ketahui sih cuma dua ya, LRT sama MRT. Nah, itu memang. Kalau yang saya ketahui cuma satu, komuter lain. Jadi mendingan saya, padahal saya nggak pernah alamat atau tinggal cuma sering dengar di berita bahwa Indonesia sedang gencar membangun kereta api cepat karena untuk memperbaiki moda-moda transportasi yang sekarang kan Jakarta macet, kemudian banjir selalu menghadang perjalanan para pekerja. Dengan adanya LRT dan MRT ini harapannya sebagai solusi dari hal-hal tersebut. masalah terutama di ibu kota. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu kereta yang ada di Indonesia. Kereta listrik yang ada di Indonesia. Nah, yang umum dulu yang diketahui kan ada yang pertama itu apa? Ada LRT, MRT sama komuter lain. Komuter lain dulu deh. Yeah. Yang pertama ada komuter lain. Nah, kalau komuter lain mungkin teman-teman di sini udah banyak, semuanya juga mungkin udah pernah nyoba naik, udah banyak tahu. Jalurnya itu Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Ya. Dan sekarang sedang dirancang juga untuk ke Bandung. Kereta cepat ke Bandung. Kalau komuter lain itu memang menjadi primadona, moda transportasi primadona yang ada di sekitar Jabodetabek karena memang maksudnya dibandingkan dengan yang lain ya, karena kan MRT sama LRT itu belum terlalu meluas gitu, banyak diketahui. Terus juga kapasitasnya besar, kapasitasnya itu sekitar 2000 penumpang. Jadi gerbongnya antara 6 sampai 10 gerbong. Nah, sekarang kita pindah ke yang kedua, MRT. MRT itu kepanjangannya apa? Mass Rapid Transit. Nah, dari kepanjangannya aja kita sebenarnya udah ada gambaran ya kalau MRT itu menekankan pada kereta cepat yang mass, jadi yang kapasitasnya besar. Jadi memang kelebihan dari MRT ini kapasitasnya besar. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan komuter lain itu kapasitasnya mungkin akan tetap lebih banyak komuter lain karena gerbong komuter lain lebih banyak. Tapi MRT itu gerbongnya nggak sebanyak komuter lain, paling cuma sekitar 6 gerbong. Tapi dengan 6 gerbong aja itu kapasitas penumpangnya bisa mengangkut sekitar 1.900 penumpang. Jadi kalau dibandingkan dengan komuter, kalau gerbongnya sama mungkin akan lebih banyak kapasitas dari MRT itu. Terus kecepatannya pun lebih cepat dari komuter lain. Dan yang menjadi beda dari komuter lain ini kan rapid transit. Setiap transit di stasiun itu waktu tunggunya bentar banget. Jadi cuma sekitar 2-3 menit langsung jalan lagi. Nah, itu yang kelebihannya. Dan sama rutenya, kalau MRT itu memang dikhususkan di kota metropolitan yang padat penduduk karena mass itu, jadi mass rapid transit karena kapasitasnya itu. Kalau komuter lain kan Jabodetabek ya. Iya, Bogor juga ada kan. Terus MRT itu kalau di Jakarta relnya ada di mana, di bawah tanah. Ada di bawah tanah. Tapi ada yang naik juga sih sebenarnya. Ada. Jadi nggak mungkin sebagian besar ada di bawah tanah. Nah, MRT ini katanya kalau saya baca-baca dari beberapa sumber berita, mulai dicetuskannya itu sebenarnya udah lama. Jadi sekitar tahun 1980 pas zaman Gubernur Masutioso. Tapi diresmikannya baru pas Gubernur Pak Fauji Bowo pada tahun 2012 dan mulai direalisasikan oleh Bapak Joko Widodo di tahun 2013. Maksudnya proyeknya dimulai dan baru beroperasi di tahun 2019. Nah, itu untuk MRT. Kemudian kadang suka bingung bedanya apa sama ada yang namanya LRT. Nah,
sebenarnya dari kepanjangannya aja udah beda. Kalau LRT namanya apa? Light, Rapid Rapid Transit. Transit. Beda depannya doang, yang tadi M, yang ini light. Nah dari lightnya aja kan udah beda. Light itu lebih ringan, jadi kapasitasnya sedikit karena memang LRT itu keretanya ramping dan relnya itu biasanya rela yang jadi relnya di atas jalan. Tapi dia kecepatannya sama MRT, kecepatan mana tuh LRT? Cepat MRT. Jadi kalau diurutkan, kalau di ranking nih ya, dari kecepatan ranking pertama MRT, kedua komuter, dan yang terakhir LRT. Kalau LRT terlalu cepat karena dia ringan, takutnya terbang. Mungkin. Terus untuk dari segi kapasitas juga katakan dengan jumlah gerbong yang sama ya. Yang pertama MRT, kemudian komuter, dan yang terakhir yang paling kapasitasnya sedikit itu LRT. Nah itu, jadi kadang saya juga sebenarnya karena memang belum pernah nyobain MRT, naik MRT dan LRT, nggak tahu bedanya apa. Iya, tadi kita kan ini lagi bahas kereta cepat ya. Itu tadi kecepatannya berapa kilometer per jam? Sama LRT. Jadi kecepatan LRT itu sekitar 50 sampai 90 km per jam. Itu LRT. Kalau MRT sekitar 100 km per jam. Nah, terus ada yang bikin bingung juga, ada yang sering disebut-sebut itu kalau di pemberitaan atau apa tuh ada yang namanya monorail. Nah, kalau monorail itu kan sering disebut-sebut, cuman bingung itu bedanya apa sih monorail dengan MRT dengan LRT. Jadi ternyata monorail itu bisa masuk ke kategori MRT atau masuk ke kategori LRT. Cuman yang jelas relnya itu satu. Jadi bantalan ban gitu loh. Jadi bukan rel paralel ada dua, tapi kan namanya juga mono satu. Jadi relnya cuma ada satu. Jadi berbeda dengan kereta api yang ke Jawa itu kan ada dua rel tuh. Kalau ini cuma satu. Jadi memang si monorail juga kalau ternyata memang kapasitasnya besar, bisa nggak ya monorail kapasitasnya? Mungkin bisa. Pasti sudah diperhitungkan juga. Jadi masuknya ke kategori MRT, tapi kalau ramping, ringan, dan kecepatannya sesuai dengan kategori LRT, ya masuknya ke kategori LRT gitu. Nah itu kereta listrik yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau kita tuh yang ada di Indonesia ngerasa dengan adanya kereta-kereta itu aja udah sangat ngerasa terbantu ya. Sangat terbantu sekali, apalagi dengan kondisi kota-kota besar yang macet. Jakarta itu kan sangat crowded sekali ya. Terus juga kalau naik ngelihat terus naik ke sana tuh mungkin kayak kita akan ngerasa wah canggih banget gitu. Tapi nggak tahu nih apakah Indonesia sudah secanggih itu. Mari kita bandingkan dengan kereta yang ada di dunia. Kita bahas dulu kereta yang ada di Asia. Oke, sekarang kita bahas dulu kereta yang ada di Asia. Nah, yang akan pertama saya sampaikan adalah kereta yang ada di Cina. Di Cina ada namanya kereta Shanghai Maglev. Nah, kereta Shanghai Maglev ini dia memiliki kecepatan 431 km per jam. Kebayang nggak tadi MRT kecepatannya 100 km per jam. Nah, ini 431 km per jam. Gimana cepatnya? Ada 4 kali lipatnya. 4 kali lipatnya. Kemudian dia juga menggunakan teknologi levitasi magnet. Ya, ini untuk menahan atau menahan gravitasi bumi. Jadi rekayasa gravitasi pakai magnet. Gitu. Jadi dia kecepatannya bisa lebih cepat. Gitu. Kemudian kalau tadi MRT sama LRT berapa sih ongkosnya? Satu kali transit? Nggak sampai ratusan ribu ya, paling puluhan lah ya. Bahkan ribuan, belasan ribu. Ya, karena ini mungkin jarak tempuhnya juga lumayan jauh, jadi satu kali berangkat itu 116.000. Atau mungkin karena beda mata uang juga kali ya? Ya kan itu dari rupiah kan. Kemudian yang kedua ada Fuxinghao. Fuxinghao ini dia di Cina, masih di Cina. Kecepatannya itu 400 km per jam. Kemudian dia bisa menampung, tadi kan bisa sampai ribuannya kalau di Indonesia ya. Ini menampung cuma 556 penumpang.
kayak LRT mungkin. Dia beroperasi dari Beijing Selatan ke stasiun Hongqiao, Shanghai. Jadi Beijing ke Shanghai. Yang kedua kita beralih ke Jepang. Okay. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kalau di Jepang itu ada apa namanya? Ada kereta. Ada kereta banyak. Yang teknologi Jepang itu terkenal sangat baik sekali ya. Sebenarnya kan Jepang juga sama ya, ada kereta yang cepat. Ada yang biasa Kereta disesuaikan lokal, dengan kebutuhan. kereta ekspres, super ekspres. Tapi kita akan bahas di sini kereta yang tercanggih di Jepang sekarang ini. Ada namanya kereta Shinkansen tipe H5 dan tipe E5. yang disebut kereta peluru kali ya? Iya, yang disebut dengan kereta peluru itu. Kenapa disebut kereta peluru? Karena bentuknya seperti peluru, kemudian kecepatannya pun seperti peluru, cepat sekali. Dia menghilang hanya dalam satu kedipan mata. Sudah tidak ada. Ya, ternyata Shinkansen ini kalau kita tahu baru sekarang kan, ternyata dia mulai beroperasi di tahun 1964. Jauh sekali. Udah berapa puluh tahun tuh? Masa? 1964. Tapi mungkin karena ini ya, maksudnya masih dalam perbaikan terus-menerus. Tahap perbaikan ya. Mungkin namanya Shinkansen, cuma memang kecepatannya Belum belum secepat sekarang gitu. Di Korea ada Korail KTX. Korail KTX ini dia rutenya dari Bandara Incheon. Kalau teman-teman yang sering main ke Korea atau pernah ke Korea pasti sudah paham betul dengan Bandara Incheon. Dia jalurnya dari Bandara Incheon ke kota pesisir Gangneung. Nah, mulai dibuka itu saat Olimpiade musim dingin di tahun 2018. Kemudian kecepatan sendiri itu adalah 329 km per jam. Namun tentunya kan pasti kecepatan ini tidak selalu digunakan dalam 1 jam, harus 329 km. Disesuaikan dengan kebutuhan cuaca, kemudian banyak sekali faktor-faktor alam lainnya. Dari negara-negara Asia kita beralih ke negara Eropa. Di Eropa ada Frecciarossa. Itu di negara mana? Ini adanya di Milan. Ya, di Milan. Kereta ini adalah kereta tercepat di benua Eropa. Katanya begitu teman-teman. Dan dia bisa menempuh jarak 354 km per jam. Berapa? 354 km Berarti per jam. masih kalah cepat daripada Maglev yang Cina itu paling tinggi tadi. Cina. Kalau kita mau selfie ngambil gambar mungkin tidak akan terlihat tuh. Iya, kan kecepatannya. Ya bayangkan saja dengan logika kita. Dengan kecepatan 400 km kemudian kita video sestabil apapun paling cuma kilas gitu. Di Jerman ada kereta Deutsche Bahn. Gak tahu bacanya Itu bacanya gimana? Yang Deutsche Bahn. Ini dari Berlin ke Munich. Kecepatannya katanya mencapai 329 km per jam. Berarti kalau dibandingkan dengan kereta yang ada di Cina dan di Jepang sebenarnya masih kalah ya. Masih kalah. Masih lebih cepat kereta yang ada di sana. Selanjutnya ada Renfe AV. Renfe AV ini ada di Spanyol. Dia ini adalah kereta dengan kecepatan 349 km per jam. Gitu. Nah, kemudian perjalanan yang ditempuh itu dari Barcelona ke Paris hanya dalam waktu 6 jam saja menggunakan kereta ini. Kalau dari Paris ke Jerman dari Paris ke Barcelona itu jaraknya jauh sekali teman-teman. Bayangkan. Tidak terbayang. Sudah. Kalau pakai bis bayangkan mungkin bisa sampai lebih dari 6. Berarti lintas negara tuh. Karena kan benua Eropa negaranya kecil-kecil. Beda sama Asia terpisah-pisah. Terus yang berikutnya adalah Harmain Western Railway. Ini ada di Arab Saudi. Nah, kalau yang pernah umroh mungkin pernah main menggunakan kereta ini. Waktu perjalanan yang ditempuh itu hanya sekitar 2,5 jam dari Mekah ke Madinah. Kalau pakai bus Dulu waktu 6 jam. 6 jam bus. Tuh, lumayan kan? Efisiensi waktu sampai 70%. Kemudian kalau misalkan di musim-musim haji dan umroh ini bisa sampai 3 juta penumpang naik kereta ini setiap tahunnya. Ya, jadi sebenarnya kalau dibandingkan setelah kita bahas negara-negara kereta-kereta api yang
300-an ya. Itu di Indonesia 100 km per jam, di Eropa sekitar 300-an, di Jepang sama Cina udah 430-an, 400 km per jam, udah jauh banget. Kemudian teknologinya udah lebih canggih, menggunakan levitasi magnet. Itu yang ada di Cina ya. Berarti sebenarnya kalau baca tadi, kalau kata aku tuh yang paling canggih sejauh ini berarti yang ada di Cina. Maglev. Ya. Shanghai Maglev itu baru, setelah itu ke masih di Cina juga. Oh ya, masih di Cina juga. Jadi yang tadi kita sebutkan itu menurut berdasarkan kecepatan keretanya. Kecepatan dari Cina, Jepang, Korea, kemudian Korea, kemudian ke Prancis, Milan, dari Milan ke Jerman, dari Jerman ke Spanyol, dari Spanyol ke Arab Saudi. Nah, Indonesia belum ada di list, belum ada di 10 besar. Ya. Nah, itu teman-teman jenis kereta api tercanggih yang ada di Indonesia dan di dunia. Silakan teman-teman bandingkan. Mudah-mudahan kita bisa segera menikmati kecanggihan teknologi. Semoga kedepannya akan ada generasi-generasi brilian yang menciptakan teknologi-teknologi yang bisa menyaingi dunia ya, dalam salah satunya dalam hal moda transportasi canggih, kereta listrik, atau entah itu ternyata ada kereta yang berbasis teknologi apa gitu di masa depan. Gini loh, perkembangan ekonomi itu ditopang oleh perkembangan transportasinya. Kalau kita ekonominya berkembang, kemudian transportasinya terhambat gara-gara macet, kemudian jalan jelek, gitu kan pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Jadi saling mempengaruhi. Jadi kalau perkembangan teknologi transportasi semakin bagus, insya Allah ekonominya pun akan semakin terbantu. Dan ini juga sebenarnya kecanggihan teknologi moda transportasi yang ada di suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan gitu. Jadi kelestarian lingkungan kan ada yang ramah lingkungan, secara bahan, tapi secara polusi juga mengurangi karena moda transportasi umum, ketika orang merasa nyaman naik transportasi umum, dia akan lebih memilih itu daripada naik kendaraan pribadi. Gitu. Jadi mungkin jumlah bahan bakar juga kan pakai listrik. Jumlah kendaraan pribadi, kepemilikan kendaraan pribadi mungkin akan lebih berkurang. Jadi karena sebenarnya tuh faktanya yang ada di negara kita jalan raya itu terus dilebarin. Nah, pelebaran jalan tuh kok macet tetap, jalan terus dilebarin. Karena transportasi mobil pribadi juga bertambah. Semakin banyak ya, mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi itu. Apalagi kalau tinggal di Jakarta kan ada sistem ganjil genap itu kan secara tidak langsung menuntut orang yang tinggal di sana harus punya 2 mobil. Bisa juga. Yang saya pikirkan seperti itu ya. Iya benar. Mungkin secara efeknya secara tidak langsung solusi yang dicari oleh orang itu, oh iya sekarang kan kalau pakai ganjil berarti nanti bermasalah ya, saya harus punya 1 mobil lagi. Kalau dia punya uang ya. Kalau memang orangnya orang yang menengah ke atas, mungkin daripada ribet ya udah pakai punya lebih dari 1 mobil. Akan berbeda halnya ketika orang-orang nyaman menggunakan transportasi umum. Jadi satu kendaraan itu kapasitasnya jadi secara tidak langsung akan mengurangi polusi kendaraan, kemacetan ekonomi juga terus berkembang. Karena kan memang dari kemacetan ngaruhnya kemana-mana ya, efektivitas waktu terutama kegiatan terhambat segala macam, ke kesehatan, ke pikiran juga stres gitu. Jadi produktivitas dari suatu negara secara tidak langsung akan sangat dipengaruhi. Kadang kalau orang-orang pekerja yang di Jakarta dari rumah mereka bawa mobil, tapi karena macet ya udah mobil disimpan di stasiun, naik kereta ke kantornya masing-masing. Oke, begitu dulu pembahasan tentang kereta cepat yang bisa mengefektifkan pekerjaan kalian, mengefektifkan segala aktivitas kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like,
dan subscribe serta nyalakan tombol lonceng. Sampai jumpa lagi di kegiatan dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.